bullying. Nah, bullying itu berasal dari kata bully yang berarti mengertak dan mengganggu. Ryokusina Najitan dan Susino mendefinisikan school bullying itu sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Ya. Bully ini kemudian dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu kontak fisik, langsung memukul, mendorong, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak, atau juga barang-barang yang dimiliki orang lain. Nah, yang kedua, kontak verbal langsung, yaitu mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela, mengejek, dan mengintimidasi, mengejek dan menyebarkan gosip. Yang ketiga itu perilaku nonverbal, langsung melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan ataupun mengejek. Itu mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Nah, itu mendiamkan seseorang dan memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retas, sengaja mencilikan atau mengabaikan, mengirimkan surat kalian. Yang kelima, pelecehan seksual. Kadang dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Dalam kategori cyberbullying itu adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman sesuai mereka melalui dunia cyber. Nah, cyberbullying itu adalah kejadian manakah di seseorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Nah, dari tindakan cyberbullying amat beragam, biasa berupa pesan ancaman melalui email, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs web untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban, hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam. Ada yang melakukan karena dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian, bahkan ada pula yang menjadikan sekedar hiburan waktu luang. Tidak jarang motivasinya kadang-kadang hanya ingin bercanda. Nah, cyberbullying yang berkepanjangan biasa mematikan rasa percaya diri anak, membuat anak menjadi murung, khawatir, selalu merasa bersalah atau gagal karena tidak mampu mengatasi sendiri gangguan yang menimpanya. Bahkan ada pula korban cyberbullying yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena tak tahan lagi diganggu. Ini adalah terjadi remaja korban cyberbullying akan mengalami stres yang bisa memicunya melakukan tindakan rawan masalah seperti mencontek, membolos,
lari dari rumah, dan bahkan minum minuman keras atau menggunakan narkoba. Nah, kita dapat dalam video ini. Semua kejadian ini berawal dari keisengan. Iseng-iseng ngejekin orang jadi ketagihan. Semua peristiwa ini adalah kisah pilu seorang anak yang bernama Badang. Lanjut. Woi, atuh. Libur ke mana sih? Libur. Kopi pagi dah, euy. Mana dah, Bang? Pagi, Pak. Lalu segi sekolah. Tes aja, Bri. Dia bener tuh. Yo nya, ayeuna urang belajar biologi, sistem reproduksi, manusia. Ya, bukan hiji, eta ieu. Nah, itu bakal jadi sistem anu moal bisa diganggu gugat. Misalkan Pak. Tangan sebarang di dalam celana mulu, Pak. Maneh naonan Badang? Enggak Pak, Badang nggak ngapa-ngapain. Jawab jujur. Pak, Badang mau izin ke air aja. Jadi ieu lamun dicekelan ka dieu bakal jadi ieu. Ngek sia. Skip epic cilong. Keren kan? Belilah. Itu sultan. Tapi aing au duit euy. Mahanya. Woi. Diam, Met. Kita duit aing. Kanan, coba bantu mana? Mana? Ayo, ayo. Mau dakon ihap teh. Kudu dikumbah tuh duitna. Kudu dikumbah tuh duitna. Badang adalah cendekiawan. Dia murid pendiam di kelas kami. Sifatnya yang acuh menjadi sasaran target empuk untuk selalu kami bully. Meskipun selalu kami bully, Badang tidak pernah melawan.
Dia selalu menerima setiap perlakuan buruk dari kami. Hingga kami berpikir bahwa kesengsaraan yang dia alami adalah sumber kebahagiaan bagi kami. Kami masih tak habis pikir, kenapa ia tidak pernah melawan saat kami bully. Namun, kami semua keheranan karena Badang selalu pergi ke toilet. Tah, marane engke kudu belajarnya mungkin kamu. Pak, saya izin ke lagi Pak. Pak, si Badang kayak mulu Pak. Pak tuh dicurigai tadi Pak. Oh Pak, jangan-jangan dia berbuat yang tidak-tidak. Oh Pak, si Badang cenah naik tuyul di WC. Masuk. Masuk dong nih. Masuk. Rantai ke goblok. Si Badang, mang teu cangkel ku gosok wae. Enggak Pak. Badang nggak pegal kok. Pak, nggak kuat pengen kayak Pak. Goblok cing. Aduh capek. Gaji itu sabarang. Gini. Badang. Bisa. Siabina naonan ha? Gak ngapa-ngapain kok, Jeb. Sia kecanduan colilin. Enggak, Jeb. Enggak. Allah sia teu ngaku kamari aing labuh ti Soledad. Coba bau hanyir deui. Teu ngaku kene wae sia. Sikat. Saat itu, kami semua menghukum Badang. Karena kami kesal, Badang selalu berbuat yang tidak-tidak di dalam toilet. Kami lampiaskan kekesalan kami dengan pukulan berdamage. Geus 4 tahun si Badang teh asup-asup. Aya nu hafal teh kabarna. Teuing Pak, paduli. Pikiran. Ayeuna mah Bapak arek ngajarkeun tentang software. Cara kumaha ngabuka situs-situs anu terblokir. Kabeh bisa diakses ku kabeh jelema. Maka hiji nyaeta untuk buluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya surat di Bapak Badang. Ayo naon kasih betul ya sih berarti. Ayo naon gitu. Ya surat di Bapak Badang. Bapak ada. Oh, nya turun atunya. Nggak sami. Baliknya lah ieu. Oh, nyamun. Dak. Aya kabar duka ieu Dak. Si Badang telah meninggal dunia. Kabar itu membuat kami semua terkejut. Tiba-tiba, Badang pergi begitu saja. Geus.
Kurang dingin heula ieu. Pesan ti si Badang. Teman-teman, mohon maaf jika selama ini kalian tidak bisa menjadi teman yang pantas. Saya memang selalu menjadi bahan ejekan kalian, bahan bulian kalian. Alasan saya selalu pergi ke toilet karena saya mengidap babak akut. Saya selalu ingin menggaruk gugut perut. Saya tidak berani menggaruk di hadapan kalian. Saya takut kalian tertular babak akut ini. Babak akut ini sudah menahun. Babak akut ini sudah menahun di selengkangan saya, membuat saya diprediksi hanya hidup beberapa hari lagi. Maka dari itu, saya sempat membuat pesan singkat ini. Teman-teman, saya tidak membenci kalian kok. Saya juga tidak dendam kepada kalian. Saya sudah memaafkan kalian. Hanya saja, jika kalian tertular, saya akan sangat bahagia di sini. Anjing. Dang, ngampura dang. Kurang bari tusuk nyiksaan maneh. Urang teu nyaho pan, ari maneh teh boga riwayat penyakit babak akut. Ngampura dang, ngampura. Aduh. Geus hayu balik wa, si Dadang geus tenang, gagaro di jero kubur. Dang. Penyesalan ini memang datang di akhir cerita. Kami semua menyesal, selalu membuli dan menyiksa Badang. Andai waktu bisa diputar, kami semua ingin sekali bisa melihat Badang hadir lagi di kelas kami. Badang, maafkan kami. Kalian tak kawan anjing. Gimana rolling. Di dia yang cerita nak. Nope. Tutup nah goblok. Atuh lagi potongnya. Iya, kembangan sumpah kena cut, oke aduh lah bebanan cut tegar cep nih gue langsung udah sekali
Semua kesalahan ini berawal dari kesenangan. Kesenangan yang tiada ujungnya, yang menghantui diriku sampai kapanpun. Man, gimana sehat? Belajar yang rajin ya. Ngapain sih tuh? Ayo ke kelas. Rohman. Nah, video ini dapat kita cermati tentang penyebab pembulian. Dalam penyebab bully itu banyak sekali faktor mengapa seseorang melakukan bully. Pada umumnya orang melakukan bully itu karena merasa tertekan, terancam, terhina dan lain sebagainya. Bullying disebabkan oleh korban dari keadaan lingkungan yang membentuk kepribadian dan menjadi agresif dan kurang mampu mengendalikan emosi, seperti lingkungan rumah yang tidak harmonis karena adanya pertengkaran orang tua atau broken home, kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, perlakuan orang tua yang terlalu mengekang anaknya, gitu. Seperti yang terjadi kita dapat, kayak seperti korban bully akan mengalami permasalahan kesulitan dalam membina hubungan interpersonal dengan orang lain dan jarang datang ke sekolah akibatnya mereka korban bully, ketinggalan pelajaran dan sulit berkonsentrasi dalam belajar, sehingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan fisik dan mental baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa hal yang bisa menjadi indikasi awal bahwa anak mungkin sedang mengalami bulian di sekolah. Yang pertama itu kesulitan untuk tidur. Yang kedua, mengompol di tempat tidur. Yang ketiga, mengeluh sakit kepala atau perut. Yang keempat, tidak nafsu makan atau muntah-muntah. Yang kelima, takut pergi ke sekolah. Yang ketujuh, yang selanjutnya sering pergi ke KS. Kemudian menangis sebelum atau sesudah bersekolah. Kemudian lagi tidak tertarik pada aktivitas sosial yang melibatkan murid lain. Selanjutnya itu sering mengeluh sakit sebelum pergi ke sekolah. Sering mengeluh sakit pada gurunan dan ingin orang tua ingin segera. Aktivitas itu siswa korban bully akan mengalami permasalahan kesulitan dalam membina hubungan interpersonal dengan orang lain dan jarang datang ke sekolah akibatnya mereka korban bully, ketinggalan pelajaran dan sulit berkonsentrasi dalam belajar, sehingga hal tersebut mempengaruhi kesehatan fisik dan mental baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa hal yang bisa menjadi indikasi awal bahwa anak mungkin sedang mengalami bulian di sekolah. Yang pertama itu kesulitan untuk tidur. Yang kedua, mengompol di tempat tidur. Yang ketiga, mengeluh sakit kepala atau perut. Yang keempat, tidak nafsu makan atau muntah-muntah. Yang kelima, takut pergi ke sekolah.
Yang ketujuh, yang selanjutnya sering pergi ke KS. Kemudian menangis sebelum atau sesudah bersekolah. Kemudian lagi tidak tertarik pada aktivitasnya. Korban bulan seperti rasa cemas, berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri, dan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma post-traumatis dan stres disorder. Beberapa hal yang menjadi tanda-tanda anak korban. Yang pertama itu kesulitan dalam bergaul. Yang kedua, merasa takut datang ke sekolah sehingga bolos. Selanjutnya ketinggalan pelajaran. Selanjutnya itu mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Nah, selanjutnya itu kesehatan fisik dan mental jangka pendek atau jangka panjang akan terpengaruh. Pemecahan agar anak tidak menjadi pelaku bulian, orang tua harus mampu mengembangkan kecerdasan. Nah, dan emosional anak sejak dini. Ajarkan anak untuk dimiliki rasa empati, menghargai orang lain, dan menyadarkan saya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Nah, pemerintah seharusnya memiliki program yang tegas, jelas, yang terarah. Kalau kita diam saja, maka itu sama aja melakukan tradisi dendam di sekolah tersebut. Untuk mengatasi dan mencegah masalah bulian diperlukan kebijakan yang bersifat menyeluruh di sekolah. Sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari guru sampai siswa, dari kepala sekolah sampai orang tua murid, kerjasama antara guru, orang tua dan masyarakat atau pihak lain yang terkait seperti kepolisian, aparat hukum, dan sebagainya. Adapun kegunaan dari program serta kegiatan anti bully di sekolah antara lain menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hal dan milik semua orang. Selanjutnya itu menyadarkan semua orang di sekolah bahwa tindakan bullying dalam bentuk apapun tidak dapat ditolerir. Yaitu membekali siswa untuk membuat keputusan. Nah, berikutnya itu membantu siswa membentuk lingkaran orang yang mereka percayai. Nah, kegiatan yang dapat dilakukan selama program ini yaitu brainstorming dan diskusi. Yang pertama itu yang kedua, kegiatan menggunakan lembar kerja. Yang ketiga, membaca buku cerita yang berhubungan dengan bullying. Yang keempat, membuat gambar kolase poster mengenai pencegahan bullying. Yang kelima, bermain drama. Yang keenam, berbagi cerita dengan orang tua di rumah. Pentingnya bimbingan konseling di sekolah itu
di Pendikbud menjelaskan bahwa tujuan layanan bimbingan di sekolah dasar adalah untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek-aspek pribadi, pendidikan dan karir sesuai tuntutan lingkungan. Dalam aspek perkembangan sosial pribadi, layanan bimbingan membantu siswa agar memiliki pemahaman diri itu. Dan kemudian itu mengembangkan sikap positif dan membuat pilihan kegiatan secara sehat, ataupun yang berikut itu mampu menghargai orang lain dan memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi. Selanjutnya itu dapat menyelesaikan masalah. Itu dapat membantu membuat keputusan baik. Nah, dalam aspek perkembangan pendidikan, layanan bimbingan membantu siswa agar yang pertama itu melaksanakan cara-cara belajar yang benar. Yang kedua, menetapkan rencana dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, kesimpulan, bulian ini adalah tindakan di mana satu orang atau coba untuk menyakiti orang lain dengan cara kekerasan. Bullying tidak hanya dilakukan secara, namun bullying juga dapat dilakukan melalui media sosial atau internet. Bullying dibagi menjadi 5 kategori. Jadi 5 kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non verbal langsung, perilaku non formal tidak langsung, dan pelecehan seksual. Itulah materi layanan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.